Oke. Mesti direview ya apa yang sudah dipelajari, misalnya tenses, voice, mood. Mood apa saja? Indikatif, ya kan? Lalu imperatif, lalu subjunctif, dan optatif. Nah, dua mood itu apa? Subjunctif dan optatif. Subjunctif itu berhubungan dengan mood, itu berarti suasana ya atau keadaan dari tindakan itu atau kata kerja itu. Subjunctif artinya ya tindakannya itu masih bersifat mungkin atau kemauan, permohonan ya. Optatif sama ya, cuma probabilitasnya lebih tinggi. Ya, optatif orang-orang yang seringkali tidak menepati janji, nah, ya, atau membatalkan. Oke, kemungkinan yang atau probabilitas yang lebih dari subjunctif. Kalau imperatif, larangan, perintah, ya, atau permohonan yang lebih intens, itu imperatif. Nah, kalau sekarang kita sudah belajar infinitif. Infinitif itu verbal noun. Ya. Dia adalah kata kerja, tapi yang berasal dari kata benda. Atau terbalik, dia adalah kata benda yang berasal dari kata kerja. Dia adalah kata benda, tapi berasal dari kata kerja. Nah, fungsinya apa saja itu? Ya, fungsinya apa saja? Ya, kata kerja, adverbial. Lihat tabelnya itu. Makanya saya kasih tugas itu tujuannya supaya kalian mengulangi. Ya. Infinitif. Ini ya, verbal noun. Oke. Nah, kalau dia sebagai verbal, sebagai verb, dia punya tense dan voice. Ya. Di sini dia punya tense dan voice. Noun berarti dia berfungsi sebagai kata benda, sehingga dia punya case function, ya, kasus. Seperti case itu nominatif, akusatif, datif. Nah, kalau dia sebagai verbal, ini. Kalau dia sebagai nominal, kan verbal noun. Nah, kalau dia sebagai verbal, berarti dia sebagai kata kerja. Ataupun menjelaskan kata kerja, adverbial. Jadi kalau dia sebagai verbal, dia bisa sebagai kata kerja, atau sebagai kata keterangan, adverbial. Nah, dia kalau sebagai kata benda, dia bisa sebagai subjek, objek, ya, kata benda sebagai subjek atau objek, maupun menjelaskan kata benda, berarti jadi kata sifat atau adjective. Nanti disebut exegetical, ya. Nah, ini the semantic range of the infinitive namanya, ya. Kegunaan atau makna function dari infinitive. Nah, makanya kalau dia
sebagai kata kerja, maka dia bisa berfungsi sebagai adverbial use ya. Antara lain purpose, apalagi result, time, cost, complementary, ya kan? Nah, itu sebagai adverbial. Pertama, purpose menyatakan tujuan, misalnya dia diikuti oleh to plus infinitive, is to infinitive, pros to infinitive, ya, atau simple infinitive aja. And then result, hasil, ya kan? Nah, sama bisa simple infinitive atau to infinitive, is to infinitive, stay. Ya, tadi kalau yang ini pros to. Nah, pros to biasanya purpose, ya. And then result itu stay. Kalau stay diikuti infinitive itu bisa menyatakan hasil. Tapi kalau to plus infinitive atau is to infinitive, hati-hati. Bisa artinya purpose atau result. And then time itu ada 3 macam, antecedent, meta to. Jadi kalau antecedent dan meta to maka diterjemahkan after. Ya, contemporaneous ada and to, maka diterjemahkan while atau as atau when, ya, ketika kalau bahasa Indonesianya. Oke. And then subsequent itu pro to, in to atau in ya. And then diterjemahkan jadi before. Nah, jadi misalnya contoh ini pro to, nah, di sini ada before, ITC, ask, ya, sebelum kamu tanya, bapakmu sudah tahu. Oke, yang keempat cost. Cost ini artinya infinitive mengindikasikan the reason, tujuan, ya, mengapa tindakan itu terjadi. Maka artinya because atau karena. Kenapa? Ini infinitive of course, ya. Cirinya ada apa? Dia to biasanya. Dia to plus infinitive. Nah, ini umumnya menyatakan because. Oke. Dan terakhir 5, complementary. Ini sebagai helper, ya, kata kerja, sebagai pembantu, melengkapi ide dari kata kerja utama. Misalnya saya ingin makan, kata makan itu jadi complementary, ya. Atau kamu tidak dapat melayani, ya, ini complementary. Serve-nya jadi complementary. Oke. Nah, tadi sebagai verbal use. Nah, sekarang substantival use, berarti sebagai kata benda nih sekarang. Ada 4, ya. Antara lain bisa berfungsi subjek, direct object, aposisi, dan exegetikal. Itu umumnya dengan, ya. Kalau dia sebagai subjek, berarti ya dia sebagai pelaku dari kata kerja. Kalau dia sebagai objek, dia objek dari kata kerja. Tapi infinitif bentuknya, tapi objek. Oke? Lalu yang ketiga, aposisi, dan yang keempat, aposisi itu peranan tambahan, ya. Dan kelima atau keempat, exegetikal, itu menjelaskan kata benda atau kata sifat. Oke, dia bebas menikah. Nah, bebas menikah itu menjelaskan bebasnya, ya. Bebas itu kata sifat, ya. Oke, sekarang kita mau lihat, oh ya, ini ringkasannya, ya. Nah, ini artikul infinitif berarti dia memang pakai akusatif, akusatifnya jadi subjek, ya. Nah, ini ada diato, esto, ya, ini ingat diato itu cause, esto itu bisa purpose, result atau exegesis, ento itu result atau contemporaneous, metato udah pasti antecedent, pros to purpose, ya. Ini diingat. Nah, sekarang kita belajar participle. Participle tadi kalau infinitive itu adalah verbal noun, maka participle itu adalah verbal adjective. Apa? Verbal adjective. Nah, verbal adjective berarti participle itu berfungsi sebagai kata sifat yang berasal dari kata kerja.
Ya, it is a verbal adjective. Dia fungsinya sebagai kata sifat, berasal dari kata kerja. Nah, kalau sebagai kata sifat atau adjective, maka fungsinya participle itu adalah menjelaskan kata benda. Namanya adjective ya kan? Menjelaskan kata benda. Nah, maka kamu lihat di sini. Kalau dia sebagai verbal adjective, ya, maka di dalam participle itu dirinya dia punya apa saja? Maka participle itu punya apa? Punya karakteristik seperti kata kerja, ya kan? Tapi juga karakteristik sebagai kata sifat. Jadi campuran. Kalau infinitive itu verbal noun, dia punya karakteristik verb. Berarti punya tense, punya voice, ya kan? Sebagai noun, maka dia punya case. Ya kan? Nah, kalau adjective, dia sebagai verbal, maka nanti dia punya apa? Kalau participle berarti dia akan punya apa? Tense ya? Ya kan? Dia punya tense kan? Nih. Ya, jadi dia bisa punya bentuk tense past, present, atau future. Kenapa participle punya time atau tense? Karena dia verbal. Ya. Sama seperti infinitive, dia verbal, maka dia punya apa? Tense. Ya. Nah, kalau dia punya tense, maka dia seperti ini. Bisa punya aorist, perfect, imperfect, pluperfect. Ini yang lampau ya kan? Apa bedanya aorist, perfect, imperfect, pluperfect? Aorist itu apa? Perfect itu apa? Imperfect itu apa? Pluperfect itu apa? Masih ingat nggak? Aorist itu apa? Oke, kalau perfect? Oke, imperfect? Apa bedanya dengan aorist kalau gitu? Ini yang nggak mau, saya suruh kumpul lagi. Ya, lurus suka cabut rumput karena males. Aorist jadi gitu aja. Ya, bedanya apa di mana? Yang sebelah sini nih masih ada orang, 4 orang nih. Minta apa? Ibu lihat bukunya kan? Catatannya ada nggak masih? Coba baca. Kan baru berapa minggu yang lalu. Gimana kalau berapa tahun yang lalu? Nah, jangan-jangan nggak membekas. Apa, Boy? Waktu apa? Waktu apa? Ya, ini udah pas ini. Sama-sama pas ini, aorist sama imperfect. Ya kan? Tapi pasti ada perbedaannya. Apa perbedaannya?
aspeknya. Tapi kalau bedanya itu misalnya imperfect itu awalan akhirnya nggak bisa ditetapkan. Kalau auris masa ini makin jelasin makin ngawur. Auris terjadi begitu saja. Imperfect direncanakan. Yang auris itu terjadi, kita tidak tahu awal maupun akhirnya. Itu auris atau imperfect? Auris. Kalau imperfect terjadi di masa lampau, selesai. Ya, imperfect itu lampau, selesai sudah. Nggak ada hubungannya lagi dengan sekarang. Nah, kalau auris, mulainya kapan, selesainya kapan, kita tidak tahu. Ya kan? Jadi bedanya apa? Ini saya kasih tahu. Ya, auris itu tindakan yang memang terjadi di masa lampau, cuma kita tidak tahu dia mulainya kapan, selesainya kapan. Itu yang sering disebut konstatif auris. Ya kan? Konstatif auris. Nah, dan itu bersifat momen. Jadi ada seperti kayak satu momen di dalam sejarah. Allah menciptakan dunia ini pakai auris karena ada satu momen. Tapi kapan dan selesainya kapan? Nah, kita nggak tahu tuh. Inkarnasi misalnya, ya, kematian Yesus misalnya di kayu salib, auris. Jadi lebih bersifat auris itu punya sifat momentum. Nah, kalau imperfect ya tindakan biasa, lampau selesai, tindakan lampau yang sudah selesai, atau tindakan selesai yang terjadi di masa lampau. Tapi bukan bersifat auristik atau momentum. Ya, oke, kita nggak mengulang itu lagi. Nanti kalian pelajari lagi. Ada rekamannya, ada bukunya. Oke, silakan. Kalau males ya sudah, apa boleh buat. Present itu berarti ada perfect ya, future. Ini absolutnya. Lalu kalau dia bentuknya relatif, ada always, perfect, future. Ya, perfect udah tahu ya, future tahu ya. Oke, present waktu sekarang, perfect lampau sampai sekarang, future akan datang. Nah, kalau perfect ini gimana? Oke, dari lampau sampai lampau. Nah, itu bedanya dengan perfect. Kalau imperfect, lampau selesai. Kalau auris, satu momentum. Makanya bedanya kalau perfect itu kan kamu lihat nanti di tabelnya, dia garis lurus kan. Garis lurus itu. Nah, kalau auris, titik. Nah, titik itu artinya apa? Ada satu momen gitu. Yang mulai dan akhirnya kita nggak tahu. Ada titik soalnya. Bukan titik-titik. Kalau titik-titik kan masih berlangsung. Ini sudah titik. Berarti selesai kan? Perfect juga begitu. Imperfect. Garis lurus dia. Selesai di masa lampau. Oke? Nah, itu bedanya auris dengan imperfect. Jadi kalau minggu depan saya tanya lagi, nggak tahu, sabut rumput ya. Iya, kan kalian takut dengan sabut rumput. Kalian udah nggak takut dengan omelan. Oke, kita lihat kalau dia sebagai verb, maka tadi ya dia punya time, bisa past, present, future. Nah, ini lalu kalau dia dalam aspek, nanti kita lihat aspek itu bisa bermacam-macam ya. Bisa participle itu bisa sebagai
apa namanya, verbal side, ya. Lalu bisa sebagai substantival participle, ya. Nah, di sini dikatakan kalau dia sebagai aspek, maka dia bisa berfungsi sebagai ini ya, menjelaskan time dari, menjelaskan jenis tindakan dari time itu, waktu. Misalnya kalau dia auris, auris seperti apa? Ya, sama seperti tenses. Oke. Lalu berikutnya, kalau dia tadi verbal, sekarang adjectival nature. Adjectival nature, ya. Nah, adjectival nature itu seperti ini. Kalau dia adjectival nature, maka dia fungsinya menjelaskan kata benda, seperti kata sifat umumnya. Oke. Seperti kata sifat umumnya. Nah, tadi participle sebagai kata kerja, maka dia punya tense, ya. Tapi juga punya voice. Oke. Nggak punya mood. Kenapa? Karena dia bukan kata kerja utama. Ya, nggak punya mood ataupun person. Nah, kalau dia sebagai kata sifat atau sebagai adjective, maka dia punya case, punya gender, dan number. Ya, punya apa saja? Case, gender, number. Lalu punya tense dan voice. Nah, 5 itu. Ya, karena dia sebagai kata sifat, maka dia punya gender dan number. Sedangkan infinitive punya gender nggak? Nggak punya. Dia hanya punya tense, voice, dan case. Ya kan? 3 itu. Kalau participle, tambahan gender dan number. Ya, bisa ya. Jadi ingat. Ingat aja kalau dia kata sifat, oh berarti dia kan seperti menjelaskan kata benda ya. Nah, kata benda itu kan berarti punya case, gender, number. Oke, kalau dia sebagai kata kerja, verbal, oh berarti dia punya tense dan voice. Tapi tidak punya mood atau person. Oke. Nah, lanjut ya. Nah, ini summary-nya. Oke, summary-nya sebenarnya sudah kasih. Kalau dia sebagai verbal, maka dia punya tense dan voice. Nah, namanya sebagai verbal, punya tense dan voice, maka dia fungsinya sebagai kata kerja kan? Atau membantu kata kerja. Jadi bisa sama kayak infinitive. Waktu, cost, means, manner gitu. Ya. Cost, means, manner kan diulang-ulang lagi istilah-istilah ini. Tempora artinya apa? Temporal. Apa? Si Herni. Tempo artinya menyatakan waktu. Cost
Sebab. Means. Means apa? Hah? Means. Kok makna? Dewi. Karena kalau di kelas tuh biasakan pakai sepatu, jangan dicopot-copot, bau nanti. Alat, ya. Apa namanya? Alat. Manner? Caranya, ya kan? Ah, kalian nih lupa semua. Tolong diulangi deh ya. Memang saya nggak suka kasih ujian teori. Jelaskan pengertian tense. Jelaskan pengertian aspek. Jelaskan apa artinya present. Misalnya begitu. Ya. Ya karena kalian kan bukan anak SMP, SMA lagi ujian model begitu. Ya, itu otomatis sudah harus masuk ke sini. Nah, tinggal kita menggunakannya di sini. Ya, di dalam soal-soal, ayat-ayat, enggak lagi apa ini kayak hafal-hafal begini kan sebetulnya saya kasih soal-soal begini kan buang waktu saya lagi inget kayak gini. Ya, nah kalian sudah harus hafal sendiri gitu maksud saya. Manner tadi apa? Cara. Berarti menyatakan cara, menjelaskan cara dari kata kerja itu. Ya, misalnya contohnya apa? Kan dulu saya udah kasih banyak contoh. Waktu di Yunani 1 kan, belajar case. Karena datif atau genitif. Kan dia ada fungsi adverbialnya juga. Benar nggak? Nah, lalu ada time ya kan, temporal kan? Lalu ada cause, ada means, ada manner kan? Ini kan di buku yang sama ini. Kita pakai buku ini. Nah, minggu depan kita mau masuk clauses. Clauses itu berarti kita akan belajar kalimat-kalimat ini. Ya, ada induk kalimat, ada anak kalimat, independent clause, dependent clause, yang kita sering sebut sebagai kalau kalian buka Bible box ini, ya, misalnya nah, itu ya, ada hoste, terus di bawahnya ada kalimat lagi. Ini kan induknya di sini. Ya. Nah, ini kan induknya. Ya kan? Nah, lalu di bawah ini ada anaknya. Nah, saya kasih istilah yang sebetulnya nggak baku ya. Ini namanya independent clause. Ini namanya apa? Subordinating clause atau dependent clause. Ya. Nah, ini kalimat atau klausa independent, ini dependent clause atau anak kalimat. Ini induk kalimat, ini anak kalimat. Nah, jadi target kita, sasaran kita adalah nanti kalian bisa membaca ini gitu loh. Membaca ini nanti kayak baca buku aja. Oh, udah langsung rekam di otaknya. Ini independent clause, ini dependent clause. Oke, ini yang saya garis besar ya. Ibaratnya saya bawa kalian ke satu hutan. Ayat Alkitab ini kayak satu hutan belantara ini. Ya. Banyak sekali ya kan ayat-ayatnya. Lalu di dalam hutan itu saya
kasih nih pohon. Saya tunjukkan ini pohon. Nah, kalian langsung harus bisa baca. Oh, ini namanya pohon beringin. Begitu dia pohon beringin, langsung terekam di otak kalian. Oh, akarnya mana, batangnya mana, cabangnya seperti apa, rantingnya seperti apa, pohonnya itu seperti apa. Gitu. Nah, nanti saya tunjukin pohon yang lain. Kalian langsung bisa tebak. Oh, ini pohon pinus. Oh, ini pohon kelapa misalnya. Macam-macam. Nah, sama waktu kamu lihat teks-teks dalam perjanjian baru itu, kamu udah bisa langsung tebak ini pohon apa. Kalau ini adalah sebuah pohon, kamu bisa tahu yang mana akarnya, yang mana batangnya, ya, yang mana ranting-rantingnya, yang mana pohon apa buahnya, daunnya, gitu. Nah, sama seperti kalimat ini. Kamu tahu, oh ini apa ini nanti di sini. Ya, nah ini wilayah subjek ini. Nah, ini wilayah predikat. Nah, subjek itu ibarat kayak akarnya. Nah, ini wilayah predikat. Kayak batangnya. Ya, yang namanya akar kan bisa aja akarnya akar yang serabut yang rumit. Nah, ini macam-macam lagi kan. Oh, ini udah belajar ini preposisi. Oke. Nah, nanti diikuti oleh kasus. Nah, ini ada tanda sama dengan ini berarti ada aposisi. Ya. Lalu subjeknya ini bentuknya seperti ini, ada partisipalnya di sini. Nah, ini nanti belajar partisipal udah ngerti. Jadi ngerti detail-detailnya loh. Ya, nanti dalam partisipal itu ada tense-nya. Nah, kalau di sini ho, ge, go, menos ini partisipal. Nah, nanti kalian belajar ini partisipal fungsinya sebagai apa? Nah, sebagai apa nih? Di sini. Nah, kata benda, ya kan? Oke. Nah, nanti kamu lihat di sini. Ini predikat yang utamanya n, tense-nya. Nah, lalu tense apa ini? Apakah present atau perfect? Nah, kalian udah harus bisa jelasin, ya. Nah, lalu di bawah nih ada meta. Nih, meta kalau diikuti genitif, datif, akusatif kayak gimana misalnya. Hote. Nah, nanti kita pelajari. Oh, ini namanya udah dependent nih, anak kalimat dari, jadi induk kalimat ini punya anak, yaitu namanya hote clause. Ya, Yesu L10. Nah, Yesu L10 kembali lagi ini kata kerja lagi. Kayak gitu. Oke. Nah, ini kalian bisa kayak membaca ini, apa namanya, bisa menguraikan ini kayak gini, ya. Nah, misalnya sekali lagi, nih ya, ini kalau saya tanya, misalnya nih kalimat ini, nah di sini, nih, nah ini apa namanya, induk kalimat, yang di bawah anak kalimat. Nah, kalau saya tanya wilayah subjeknya mana, subjeknya ini kan ada batasannya kan. Nah, ini wilayah subjeknya. Ini apa? Predikat. Ini baru mengenali jenis pohonnya apa ini. Belum dalamnya detil-detilnya. Nah, sekarang kalau namanya pohon, namanya kalau pohon ini berarti ada apa? Akar, subjek, ada batangnya, predikat. Nah, subjek ini apa saja ini? Batangnya, predikatnya apa saja ini? Rumit ini. Nah, makanya kalau simple ya kalimat kayak anak SD lah, aku makan. Nah, itu simple ya kan. Tapi kalimat-kalimat dalam perjanjian baru kan nggak sesimpel subjek predikat aku makan, dia tidur, kan nggak seperti itu semua. Kalau itu semua enak kita, nggak perlu belajar rumit-rumit seperti ini. Tapi faktanya kan nggak rumit ini, punya anak kalimat segala. Nah, makanya subjeknya ini apa saja ini isinya. Kalian sudah harus tahu, oh ini isinya kayak ini nih, ada participle. Nanti ada nominatif. Di sini ada is, ya, lalu ada Thomas, lalu ada kasus di sini. Sudah harus tahu karena sudah dipelajari.
Oke, sekarang predikatnya. Nah, predikatnya ada nih tenses, indikatif tense-nya ya. Lalu ada meta auton. Nah, ini menjelaskan n. Lalu hote yesu elten ini juga menjelaskan n. Meta auton ini apa namanya? Auton kasus. Berarti kasus adverbial ini. Nah, hote ini jadi anak kalimat menjelaskan n. Namanya apa nanti kita pelajari. Ini namanya adverbial clause. Jadi tadi ada adverbial participle, ada adverbial infinitive, ada adverbial case ya kan. Nanti ada adverbial clause. Kenapa adverbial clause? Karena dia menjelaskan kata kerja. Paham ya? Karena dia menjelaskan kata kerja. Nah, ini pelajaran kita nih nanti. Oke. Ini ya. Nah, ada adverbial nih, ingat adverbial. Ya. Nanti kita akan masuk ke halaman ini nih. Nih. Mana nih? Nah, adverbial clause nih. Selalu lihat tuh, ada namanya istilahnya adverbial clause. Ya. Nah, tapi bukan hanya ada adverbial kan, dalam sintaks itu juga ada namanya adjectival kan. Berarti ini clause-nya menjelaskan kata benda. Lalu ada substantival clause. Ya. Nah, di dalam infinitif ada nggak namanya substantival infinitif? Ada. Participle ada. Klausa ada. Itu substantival. Adjectival dalam infinitif ada nggak? Ada. Namanya apa? Epexegesis. Ya kan? Nah, dalam participle ada nggak adjectival participle? Ada. Itu mah fungsi utamanya nanti. Oke? Lalu adverbial clause ada nggak? Ada. Dalam participle ada nggak? Ada. Clause ada. Infinitive ada nggak? Ada. Klausa ada nggak? Adverbial? Ada. Apa saja itu adverbial? Nih, bisa clause. Nah, kembali lagi istilah clause kan? Ya kan? Lalu ada concession, comparison, kondisi, ya, condition. Nanti kita pelajari semua ini. Lalu ada complementary kan tadi di infinitive ada kan? Lokasi ya, manner. Nah, ini ketemu lagi manner, means, purpose. Nah, infinitive ada, participle juga ada, result, infinitive ada, participle ada, klausa juga ada, time, waktu, ya kan? Infinitive ada nggak? Ada. Tuh. Nah, ini tiga ini jangan lupa ya, adjectival, substantival, adverbial. Itu dalam infinitive ada, participle ada. Nanti kita pelajari klausa juga ada. Nah, itu udah pelajari ini semua, kalian harus ngerti ini. Ya, jadi nanti tugas akhirnya nggak lagi nebak-nebak ini tensis apa gitu-gitu, tapi tugas akhirnya nanti harus bisa menjelaskan apa? Iya, pohon itu. Anggap aja kalian kan jarang jalan-jalan kan? Nah, saya bawa kalian jalan-jalan ke hutan. Nah, kenalin nih, ini nama pohonnya apa? Ini apa yang ini kalau saya garis di sini? Sorry. Jangan-jangan yang inilah. Nanti kalian tambah bingung. Nah, ini aja yang gampang. Nah, oke. Muncul. Nah, ini. Misalnya ini kalimat Yohanes 20 ayat 21 ya. Nah, kalau saya tanya ini, subjeknya mana? Ini kan? Oh, Yesus. Oke.
Predikatnya ini semua. Ya. Oke. Nah, cuma di dalam predikat ini atau ini subjeknya. Oke, dua ini namanya apa? Klausa. Ya kan? C, ini subjek, C ini klausanya, predikat. Kalimatnya, klausa itu kalimat. Ya kan? Kalimatnya satu kan? Klausanya atau kalimatnya ada satu. Jadi dari subjek dan predikat. Nah, subjek gampang, simple. Oh Yesus. Tapi batangnya, predikatnya ini ada cabang-cabangnya kan? Ada rantingnya kan? Nah, cabang rantingnya itu nanti di sini ada namanya dependent clause atau anak kalimat. Tapi bukan hanya anak kalimat, di dalamnya nanti bisa infinitif, bisa participle, bisa kasus gitu loh. Nah, misalnya contohnya ini. A pen ya, lalu palin, erene, ete, humin. Nah, ini ada A pen ini punya dua cabang ini. Ya, ini satu, ini satu. Ya kan? Berarti dua anak ini. Anak pertama ini RNA, anak yang kedua ego, pempo. Lalu di bawah pempo ini ada katos lagi nih. Nah, nanti kita pelajari katos ini. Ya, ini ada anak lagi. Nama anaknya katos. Gitu. Yang namanya anak kan pasti ada namanya lah. Masa kalian nggak kasih nama? Panggilnya hehehe. Coba nanti kalian punya anak, nggak usah kasih nama. Panggilnya hehehe. Ya, namanya jadi he. Nah, ini anak, namanya katos. Nah, anak apa ini? Nanti kita pelajari. Katos ini adalah adverbial clause dengan pakai katos. Tadi pakai hote. Sekarang bisa pakai katos. Ya. Gitu. Harusnya ini udah mulai sekarang, ini cuma kita telat ya. Ini participle belum selesai. Nah, saya mau kalian tuh bisa membuat nanti membedakan mana subjek, mana predikat, lalu jelasin subjeknya apa, predikat intinya ini. Lalu nanti jelasin anak kalimatnya mana, ini 1, 2. Lalu apalagi? Oh yang ini. Nah anak kalimat ini bawah, anak dari ini. Ya kan? Nah lalu yang ini, anak dari ini. Tempo anak dari pen gitu. Oke. Nah, belajar kayak gitu. Itu secara apa namanya? Clausesnya. Kalimatnya. Lalu baru kita lihat detailnya. Misalnya batangnya ini kan. Nah, kalian perhatikan batangnya ini apa saja ini? Tebelnya kayak gimana? Tingginya berapa? Cabangnya ada berapa? Rantingnya maksudnya. Nah, sama. Kamu perhatikan, nah, baru nanti di sini ada, oh ini tensisnya apa? Ya. Lalu ada misalnya tadi contoh lain nih ya. Nih. Kayak tadi di bawah sini. Nih, ada meta auton. Ya. Meta terus diikuti genitif. Nah, yang namanya kasus ya, misalnya meta auton. Ini kan case ya. Ya kan? Ini bukan anak kalimat. Oke?
Pokoknya kalau gambarnya kayak gini, nah ini berarti kayak gini kan bentuknya kan. Oke. Ini penjelasannya. Ya, pakai cause dia. Kasus. Nah, case. Misalnya ini genitif, datif, akusatif. Ini namanya penjelasannya. Penjelasannya bisa adverbial. Selalu 3 itu, adverbial, adjectival, substantival. Kayak gini loh. Bingung nggak? Saya juga bingung nih. Gimana jelasinnya? Oke, selalu kayak gini dia. Kalau namanya penjelasan dalam bentuk case, bisa adverbial, adjectival, substantival. Nah, kalau di by box, bentuk case-nya digambarkan seperti ini. Ini. Nah, ini. Ya kan? Nah, kalau kayak gini, di bawah turun ke bawah, berarti yang bawah menjelaskan yang atas. Nah, kalau bentuknya gini, ini pasti case. Hagion, case-nya akusatif. Ya kan? Tapi menjelaskan yang di atas. Akusatif. Autois, datif, menjelaskan alveontais, kata kerja. Nah, kalau dia menjelaskan kata kerja, berarti adverbial. Adverbial yang ini. Ini. Oke? Ya, paham? Diri? Kamu matamu bukan? Nah, terus kalau ini, misalnya nih, dia menjelaskan kata benda ini. Hamartias, benar nggak? Benar. Kata benda kan? Di bawahnya ada case lagi ya, genitif kan? Bentuknya kayak gini kan? Nah, berarti case. Nah, case ini apa ini? Genitif apa ini? Menjelaskan kata benda di atasnya. Hamartias itu kan noun. Berarti adjective. Oh, nih. Di dalam case ada adverbial, ada adjectival, ada substantival. Kuncinya tuh ingat aja case, lalu infinitif, lalu participle. Nah, yang keempat ini nanti kausanya. Makin sulit. Ya, case itu kan masih kata. Infinitif masih bentuk kata, campuran, ya. Lalu klausa ada bentuk kalimat. Nah, waktu kamu lihat di by box ini, ulang ya. Ini kan ada case kan? Ya kan, gambarnya seperti ini loh. Nih. Nih. Nah, ini kayak gini lah. Segitiga ya, seperti ini. Sudut seperti ini. Ini namanya apa? Menjelaskan. Case yang menjelaskan bisa sebagai apa tadi? Adverbial, substantival, adjectival. Nah, kalau dia adverbial berarti menjelaskan kata kerja. Ingat ya, adverbial menjelaskan apa? Ya, ini kalau perlu dihafal setiap hari 24 jam. Adverbial sebagai kata kerja, menjelaskan kata kerja. Besok lagi diulangi. Adverbial seminggu pasti lengket di memori gitu. Ya, adjectival berarti apa? Menjelaskan kata bendanya. Nah, contohnya ini. Mana yang menjelaskan kata benda? Ini hamartias kata bendanya kan? Pneuma kata benda kan? Terus di bawahnya kudus. Roh, kudus. Kudus itu menjelaskan rohnya. Berarti kata kudus, hagion ini kan roh kudus. Kudus itu akusatif. Roh akusatif. Akusatif itu kata benda. Kudus juga kata sifat. Akusatif juga. Berarti menjelaskan apa? Kata bendanya. Ya kan?
Nah, kalau case-nya adalah akusatif, maka dia kalau dia menjelaskan kata benda, berarti apa? Adjektiva akusatif kan? Menjelaskan kata benda soalnya. Oke, jadi kamu lihat dalam bentuk case pun dia ada cabang-cabang di bawahnya kan? Jadi saya kalau ibaratkan pohon, ini berarti ada rantingnya, benar nggak? Nah, gitu. Jadi rantingnya itu bisa case. Tapi kamu lihat di sini, yang cabang-cabang ke bawah itu kan bukan hanya bentuknya gini, ya, tapi bentuknya bisa kayak gini loh, kebalik sekarang. Nah, kalau ini kan kayak gini, ya kan? Sekarang kayak gini dia. Nah, bentuknya kayak gini. Lihat ini satu, benar nggak? Ini satu, ada kan? Ini ya, ada kan? Nah, itu. Oke. Nah, inilah yang disebut sebagai clause. Klausa, kalimat, sentence. Nah, dibagi dua, independent dan dependent. Anak itu kalimat, anak kalimat. Independent clause, dependent clause. Nah, ini misalnya contohnya hote ini. Nah, kalau namanya clause sama lagi, ketemu lagi tiga ini nanti. Apa? Adjectival, adverbial, substantival, adjectival. Oke. Nah, itu nanti clause. Sekarang participle. Participle ada nggak di sini nanti contohnya? Nih, misalnya. Nah, ketemu nih participle. Homogeneous. Oke. Ketemu nih. Ya. Nah, tapi nanti fungsinya ada tiga nih. Ini sebagai apa ini? Adverbial kah? Substantival kah? Adjectival kah? Jadi ada dalam otak kalian itu dibagi tiga ini. Adverbial, substantival, adjectival. Kalau belajar tenses bagi dua, ada time, ada aspect. Kalau belajar case, infinitive, participle, clause, bagi empat, bagi tiga lah. Adverbial, adjectival, substantival. Oke? Atau mau cabut rumput? Kalau nggak ngerti, sudah cabut rumput. Harus ngerti ini penting banget. Ya, kita udah belajar dari minggu ke minggu ya. Dalam proses waktu, nah sekarang sampailah kepada satu materi penting ini. Ibaratnya ini ujungnya, ini main point-nya ini. Ya, ini. Jadi kalau kalian udah belajar tense, belajar aspek, belajar case, belajar infinitive participle, tapi kalau nggak lihat ini percuma. Nggak bisa menjelaskan ini, percuma. Nah, apa yang sudah dipelajari dari unit 1, 2 itu harus digabungin jadi satu, hasilnya ini. Lalu kamu bisa menjelaskan secara global maupun detail-detailnya. Nah, itu yang saya mau. Ya. Gitu. Nah, kalau kamu ngerti ini, nah ini baru hebat. Ya. Nanti pendetamu bisa kalah sama kamu. Lalu kamu jadi sombong nanti. Enggak lagi. Oke. Ya. Ingat. Lihat lagi. Lihat lagi. Ada detail-detail penjelasannya ini kan. Nah, itu bisa 4 kemungkinan. Case, infinitive,
participle, ataupun clause. 4 ini fungsinya sama. Adjectival, adverbial, substantival. Ya. Nah, ini misalnya contoh. Ya kan? Nih. Pokoknya di bawah-bawah ini. Ya. Nah, terus ini. Mana lagi? Nih. Ya kan? Nah, terus ini ada ini lagi nanti. Bentuknya kayak gini. Nah, tadi kan ada kayak gini. Ada kayak gini. Ada kayak gini sekarang. Lurus ke bawah, ya L gitu. Nah, ini nanti ketemu participle ini. Tapi participle menjelaskan apa ini? Kata kerja. Berarti apa? Participle sebagai menjelaskan kata kerja. Berarti participle sebagai apa? Adverbial. Ini ya participle kan? Sebagai apa? Adverbial. Nah, lu ya, jadi kamu lihat ada bentuknya kayak gini, ada yang bentuknya kayak gini, ada yang bentuknya lurus kayak L. 3 macam kan? Tapi terdiri cuma kalau dia nggak case ya infinitive, participle ataupun klausa. Klausa ya pasti agak panjang. Nah kalau ini apon tuto, nah ini participle ini. Tapi menjelaskan apa? Kata kerja 2 ini. Legi sama ene fusen. Gitu. Ya kan? Nah. Oke, ini ya tentang 3 ini jangan lupa istilahnya. Adjectival, ablatival, adverbial, dan substantival. Oke, nah sekarang kita kembali ke ini, ya, participle. Tadi participle bisa sebagai apa? Verbal, adverbial, substantival, adjectival. Nah ini juga ada di dalam infinitive, ada di dalam klausa, ada di dalam kasus case. Ingat itu ya. Kalau enggak nanti oke, sekarang kita lihat nih. Adjectival participle. Apa? Adjectival participle. Apa saja di adjectival participle? Berarti partisi berfungsi menjelaskan kata benda. Dah, gitu, ingat intinya aja. Ya, ini nggak usah dibaca lah, intinya aja yang diingat. Contohnya ini. Namanya kalau adjectival participle berarti dia bisa sebagai atributif maupun predikat. 2, ya. Atributif contohnya ini, the shining star, bintang yang bersinar. Nah, kata bersinar, fenomeno, ini partisipalnya. Coba lihat Matius 2 ayat 7. Matius 2 ayat 7. Oke, kamu lihat diagramnya. Mana itu? Nih. Phenomenon, participle kan? Present, middle, passive, genitive, masculine, singular. Karena dalam participle itu punya apa? Kasus. Ya, dia punya tenses, punya voice, middle, punya kasus, genitive, masculine, gender, dan number, singular. Ada 5 itu. Lihat, participle, lalu tense-nya present,
voice-nya middle, kasusnya genitif, gendernya maskulin, numbernya singular. Bisa? Nah, itu participle. Nah, sekarang ini participle bersinar. Kamu lihat di atas, dia di bawah ini menjelaskan apa ini? Hah? Iya. Kata, ya ini bersinar. Ini di bawahnya apa? Bintang. Ya. Bintang yang bagaimana nih? Bersinar. Bintang yang bersinar. Nah, kata bersinarnya ini apa? Partisiple. Ini terbalik dia. Dia harusnya ini asteros yang di atas, tuh fenomena di bawah ya. Jadi bintang yang bersinar. Nah, kata bersinarnya menjelaskan apa? Bintang. Nah, bintang itu kata benda atau kata kerja? Benda. Maka dia kalau dia menjelaskan kata benda, fungsinya sebagai apa? Adjective. Pokoknya ingat, hafal seminggu. Adjective itu berarti memfungsikan benda. Nah, minggu depan saya tanya, nggak bisa jawab. Iya, sabut rumput. Oke, ada pertanyaan? Tapi kamu lihat di sini, kata genitif bintang ini menjelaskan apa? Chronon, waktu, chronos, time. Ya, ini kan cerita waktu Yesus lahir ini. Ada waktu di mana bintang itu bersinar. Nah, bintang bersinar itu menjelaskan apa? Waktunya, time-nya, kronosnya. Berarti genitifnya ini apa fungsinya? Menjelaskan waktu ini kan? Ya kan? Waktu bintang bersinar. Nah, ini fungsi dari genitifnya ini. Oke? Nah, tapi yang kita pelajari sekarang bukan genitif, partisipnya nih. Partisipnya sebagai menjelaskan kata benda. Nah, contoh lain misalnya, tapi ini ada yang kedua predikat participle. Jadi kalau dikatakan firman Allah hidup. The word of God is living. Nah, kata hidup ini adalah predikat dari the word ini. Jelaskan the word ini, predikat dari the word. Firman Allah hidup. Hidup ini living participle-nya. Menjelaskan apa? The word. Nah, kita lihat Ibrani 4 ayat 12. Ini ya, klik kanan, lihat anti diagramnya. Zon, ini ya, hologos tuteus estin zon. Firman Allah adalah hidup. Nah, kata hidup di sini, dia taruh di sini. Bentuknya kayak gini. Nih, bentuknya kayak gini. Ya, terus ini berarti ciri-ciri predikat. Masih ingat nggak di nominatif kan ada nominatif predikat, ya kan? Di kata sifat ada adjective predikat, predikat adjective. Nah, ini juga ada participle, bentuknya predikat participle.
apa istilahnya ini, predikat participle. Nah, ini karena kalau kita pelajari subjek predikatnya ini kan wilayah subjek ya. Ya kan? Ini wilayah subjek. Ini wilayah subjek. Ini wilayah subjek. Kalau di sini ini sudah wilayah predikat. Ini subjek semua ini. Nah, ini predikat. Oke, ini predikat. Nah, kalau ini predikat, di sini ada partisipalnya, maka ini adalah predikat partisipal dari logos. Ya. Gitu. Nah, itu sebagai predikat menjelaskan kata bendanya. Oke, gini-gini harus dihapus. Dihapus. Mengganggu. Oke, yang kedua sekarang. Tadi ada sebagai adjectival, nah sekarang yang kedua substantival, berarti dia fungsinya sebagai kata benda. Berfungsi sebagai kata benda. Nah, kalau sebagai kata benda, dia bisa posisi sebagai ini. Digunakan sebagai kata bendanya. Nih ya, misalnya gini. Berkatilah. Ini pisteusasa, percaya. Maksudnya orang yang percaya. Jadi kata si who is believe, dia yang percaya itu menjadi satu subjeknya atau orangnya begitu. Iya. Jadi partisipalnya jadi bentuknya orangnya, substantifnya, jadi kata bendanya. Terberkatilah percaya, bukan percayanya yang terberkati, tapi orang yang percaya. Paham kan? Nah, itu sebagai apa? Substantival participle. Jadi dipakai untuk menggantikan kata benda. Cantik. Maksudnya terberkatilah yang cantik. Maksudnya apa? Terberkatilah orang yang cantik. Orang yang cantik. Jadi kata cantik itu maksudnya menjelaskan orangnya. Nah, berikutnya ada verbal participle. Ya. Jadi yang pertama nih, adjectival participle. Karena adjectival participle menjelaskan kata bendanya, yaitu ada posisi atributif, predikat, ya. Lalu sebagai substantival. Nah, sekarang sebagai verbal. Verbal berarti di sini dia pertama kita lihat sebagai adverbial dulu. Adverbial berarti bisa menjelaskan waktu, temporal. Kita lihat contoh. Nih. Misalnya ya. Waktu jelas ada 3 ya. Antecedent, contemporaneous, subsequent. Antecedent itu wilayah apa? Perfect aorist lampau ya. Contemporaneous sekarang, subsequent itu lebih kepada sekarang dan akan datang. Ya. Antecedent itu after, contemporaneous ketika, subsequent itu before. Nah, ini contoh ada after Matius 4 ayat 2, coba kita buka. Matius 4 ayat 2. Lihat mana partisipannya di situ. Berpuasa, ya kan? Neusteussas. Ya.
Nih, setelah dia berpuasa, dia menjadi lapar. Kapan dia lapar? Setelah berpuasa. Nah, maka setelah berpuasa ini di sini bentuknya. Pasti tensinya perfect atau auris. Ya. Nih, kamu lihat di situ, Neostiusas bentuknya auris. Kenapa kok ada kata after setelah? Karena participle antecedent. Ya. Nah, lihat diagramnya sekarang. Tuh. Neostiusas kan? Bentuknya kayak gini kan? Garis panahnya gimana? Lurus gini kan? Nah. Yang ini kan? Ya. Nih. Mana sih? Oh, sorry. Ayat 2. Nah, ini kan. Nih. Itu yang ini kan? Neostiusas. Auris. Lampau. Karena antecedent dia. Nah, ini menjelaskan apa? Kata lapar. Ini berpuasa, terus di bawahnya ada partisiple lapar. Puasa. Ini lapar, ini bawah puasa. Berarti ini menjelaskan waktu. Maka partisipalnya jadi apa? Adverbial, adjectival, atau substantival? Adverbial. Tapi adverbialnya apa? Waktu. Karena yang dijelaskan kata kerja kan? Lapar kan? Nah, di bawahnya ada puasa kan? Nah, ini menjelaskan waktu. Kapan dia lapar? Setelah berpuasa. 40 hari, 40 malam. Paham ya maksudnya? Nah, itu contoh participle time. Ya, kita lanjut yang lain. Manner. Tadi ada waktu, sekarang ada manner. Lihat. Kalau dia participle ditaruh di bawah kata kerja, biasanya simbolnya kayak gini. Apa namanya? L gini. Nih. Ya, bentuknya L seperti ini. Di bawahnya itu ada participle. Nah, hati-hati. Kalau di atasnya itu adalah kata kerja, berarti di bawahnya adverbial nih. Adverbial participle. Nah, kalau ketemu adverbial participle, tadi bisa time, bisa manner, bisa cause, bisa means, purpose, result. Yang ini. Nah, lambat banget. Nih. Cause, condition, causation, means, manner, result, purpose. Oke? Sama waktu kamu dulu belajar adverbial infinitive kan gitu. Ada means, ada manner, ada result, ada purpose, ya kan? Di participle ada nggak? Ada. Cuma bentuknya participle. Fungsinya sama. Oke? Ya. Waktu dulu belajar kasus datif. Datif of manner, means, purpose kan ada kan? Nah, sama juga. Oke, kita lihat contohnya ya. Yang tadi yang time atau temporal. Nah, sekarang yang kedua manner. Ingat itu adverbial menjelaskan kata kerjanya. Misalnya nih, dia pergi dengan sedih. Ini cerita kan Matius 19 itu ada seorang pemuda kaya nih, tanya Yesus sok-sokan dia. Gimana memperoleh hidup kekal? Aku sudah melakukan ini semua. Yesus bilang, jualah hartamu kan gitu. Berikan itu pada orang miskin. Lalu kamu datang ikut aku. Nah, dia dengar begitu, terus dia pergi dengan sedih. Atau dia pergi dengan perasaan grieving, sedih. Sebab hartanya banyak. Nah, dia pergi dengan sedih, grieving, ini ternyata pakai participle. Berarti dengan sedih ini menjelaskan apa? Perginya, ya kan? Perginya dengan sedih. Pergi itu kata apa?
Kata kerja. Berarti sedih itu menjelaskan kata kerja apanya? Caranya, mannernya. Kan? Nah, dia lari terburu-buru. Buru-buru itu partisipalnya. Menjelaskan apa? Larinya, cara larinya. Paham kan? Nah, dia berbicara dengan terbata-bata. Jadi partisipalnya mana? Terbata-bata. Berarti itu sebagai adverbial karena menjelaskan berbicaranya caranya terbata-bata. Sama dia pergi dengan sedih. Sedihnya itu menjelaskan ya perginya. Dia perginya dengan menyesal. Dengan hati sedih ya. Oke, nah sekarang kita lihat Yunaninya apel ten lupumenos. Nah, misalnya kita buka ya. Matius 19 ayat 22. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Nah, sekarang kita lihat Yunaninya atau diagramnya di sini. Mana partisipannya di situ? Parsing. Parsing lah. Oke, partisipal kan? Tense-nya apa? Oke, gendernya? Voice-nya? Hah? Voice-nya apa? Voice itu apa? Aktif ya kan? Lupumenos ya, pasif. Lalu numbernya singular. Tense-nya present. Case-nya apa? Nominatif. Ya. Pergilah, nominatifnya di sini nanti nominatif predikat. Tapi partisipannya manner. Manner dari apa? Pergi. Apel and. Ya. Oke, contoh lain. Nih, mereka pergi dengan sukacita. Nah, kata sukacitanya apa nih? Partisipalnya menjelaskan apa? Perginya, pergi dengan gembira kan gitu ya. Oke, bisa paham ya tentang manner ya? Saya lanjut ya. Means. Berarti alat. Nah, dulu kan udah belajar. Oke, sekarang cuma bentuknya aja. Oh, ini kemarin ada infinitif. Nah, sekarang partisiple. Jadi nggak usah bingung, sangat gampang ya kan? Gampang kan? Anggap kayak makan snack lah nih. Tadi apa ketiga ya? Means. Means itu berarti alat. Oke, contoh nih misalnya. Aku telah berdosa. Oke. Dengan pengkhianatan akan darah tak berdosa. Ini cerita Yudas yang ini ya, yang mengkhianati Yesus. Berdosa. Lalu betraying, alatnya apa nih? Yang membuat dia berdosa? Pengkhianatan. Nah, jadi kata betraying, paradus itu menjelaskan hamar non. Nah, makanya kamu lihat di sini ya, di strukturnya, sintaktik formnya. Coba buka Matius 27 ayat 4. Lihat diagramnya. Ya, di bawah hamarton itu kan kata kerja ya, indikatif auris yang berdosa. Lalu di bawahnya apa?
Paradus, participle, aorist, aktif, nominatif, maskulin, singular. Participle apa di situ? Means. Nah, maka kamu lihat dia bentuknya kayak L gini lagi kan, turun ke bawah kan. Nah, jadi yang turun ke bawah itu bisa case, bisa participle, bisa infinitive, dan bisa clause. Ya. Nah, kalau ini participle-nya bentuknya kayak gini nih. Kalau tadi kan kalau case itu selalu bentuknya gimana? Kayak gini, kayak segitiga gini ya kan. Nah, ini bentuknya gini. Kamu harus ngerti, oh ini berarti yang bawah menjelaskan yang atas. Menjelaskan apa ini? Hamarta itu kata kerja, berarti adverbial. Apa adverbial apa ini? Means. Paham kan? Oke ya. Lanjut. Gampang. Cause sekarang. Sebab. Kan udah infinitif kan ada kan? Nah, di participle juga ada. Oke? Contoh Yohanes 13 atau nih Yohanes 4 ayat 6 aja. Contohnya harus yang mudah-mudah nanti. Soalnya baru susah. 4 ayat 6. Nah, lihat di situ how Jesus keikopiakos, EKTZO. Ya. Because Jesus was wearied, karena Yesus letih, dia duduk. Ya. Jadi kata letih ini, capek ini menjelaskan alasan dari Yesus duduk. Nah, lihat di tensesnya, diagramnya. Ya, partisipalnya apa di situ? Keikopiakos, coba parsing. Participle, perfect, aktif, nominatif, maskulin, singular. Keikopiakos, Yohanes 4 ayat 6. Terlalu cepat ya? Nah, kan? Oke. Nah, lihat di situ bentuknya L lagi kan gini ya. Nah, lalu dia tense-nya perfect, aktif, voice-nya, case-nya nominatif, ya kan? Maskulin, gendernya, singular, number-nya, itu harus diingat. Lalu ini participle, dia di bawah EKTZO, artinya duduk. Yesus duduk, kan? Yesus duduk. Kata duduk ini kata kerja kan? Lalu di bawahnya ada participle ini, ya berarti kalian harus tahu. Ini participle apa? Adverbial. Adverbial apa nih? Cause dari EKTZO. Nah, tapi kamu lihat bawahnya ada bentuknya kayak gini. Ini pasti case ini atau adverb. Ini datif, epi, ya kan? Ini datif. Nah, ini juga menjelaskan EKTZ itu. Tapi bentuknya sudah kayak gini dia. Ya. Ini. Ada yang bentuknya L, ada yang bentuknya kayak gini. Ya kan? Di bawah ini. Ini bentuknya kayak gini. Ini bentuknya kayak gini. Ya. Nah, sekarang yang ini nih. Ini partisip nih, harus tahu berarti nanti. Lalu di bawah partisip ada lagi bentuk kayak gini. Nah, ini dia. Tapi pasti bentuk case ini. Nah, berarti yang di bawah case ini menjelaskan keikopiakos, letih itu. Ya. Nah, ini kan case ini kan kita udah pelajari. Ya. Lalu ada preposisi, ya kan? Masih ingat kan? Nah, itu. Nih, ini case-nya genitif. Lalu ada preposisi ek. Yesus letih karena Yesus duduk karena dia letih dari perjalanan panjang. Ya. Letih, ek, ini bawahnya ini apa ini? Genitif of cause juga nih. Capek karena dari perjalanan panjang. Lalu duduk. Nah,
Ini cause. Lalu ada condition if. Jika. Ya, apapun yang kamu minta di dalam doa, jika kamu percaya, kamu akan menerima. Nah, jika kamu percaya, ini kondisi dari apa? Menerima. Kondisi itu artinya syarat. Ya, jika kamu belajar, maka kamu akan pintar misalnya. Yang mana yang kondisi? Iya, kondisinya belajar. Maka kamu akan pintar. Oke? Jika kamu pergi lebih dulu, maka kamu tidak akan ketinggalan. Kondisinya mana? Iya. Jika kamu bangun lebih awal, maka kamu tidak terlambat. Kondisinya yang mana? Sama. Ini partisipalnya sekarang pakai kondisi. Jika kamu percaya, kamu akan menerima atau doamu akan terkabul. Jadi kondisinya mana? Percaya. Iya. Maka kamu akan menerima. Ya, jika kamu tidak kehilangan hati, tidak tawar hati, kamu akan memanen gitu. Ya, jika kamu tidak tawar hati, maka kamu akan bersyukur. Yang mana kondisinya? Tidak tawar hati. Kondisi itu adalah syaratnya. Ya. Jika kamu belajar, maka kamu akan bisa. Jadi yang syaratnya mana? Belajar supaya bisa, gitu ya. Nah, itu conditional if. Contoh ya, kita contoh Galatia 6 ayat 9. Coba buka Galatia 6 ayat 9. Duh, kok mati ini by box-nya. Oke, eklumenoi, coba parsing. Oke, parsing dah harus ingat. Nah, itu participle, menjelaskan kata kerja apa di situ? Hah? Iya. Coba lihat sintaktik formnya. Buka diagramnya. Nah, di bawah, di atasnya menjelaskan kata kerja apa? Apa? Iya, benar. Shall reap, ya kan? Nah, itu tapi adverbialnya adalah conditional. Nah, maka ada kata jika. Kalau ada kata jika, ini sekarang concession. Concession itu artinya kalau diterjemah walaupun. Misalnya gini. Walaupun dia telah mati, sesungguhnya dia hidup. Ya, jadi concessive itu atau concession itu satu tindakan yang di apa namanya, yang menyatakan in spite of gitu ya. Ya, misalnya kayak bertolak belakang. Walaupun dia mati, tapi sesungguhnya hidup. Walaupun kamu tidak melihat dia, kamu mengasihi dia. Jadi kayak bertolak belakang gitu. Nah, iya. Hah? Bukan sedangkan. Although, walaupun. Ya. Walaupun dia bangkit, walaupun dia mati, dia hidup. Sesungguhnya dia hidup. Nah, jadi bertolak belakang ya. Walaupun kamu tidak melihat dia, kamu mengasihi dia. Walaupun dia ada dalam rupa Allah, dia turun jadi manusia.
Nah, itu kata walaupun. Nah, ini contoh-contohnya misalnya Efesus 2:1 atau 1 Petrus 1 ayat 8. Coba buka. Satu Petrus 1 ayat 8. Nah, di situ, although you have not seen him, he don't test agap, hon up, he don't test. Ada kan? He don't test, coba di situ menjelaskan kata apa? Langsung lihat struktur ya, diagramnya. Iya, agapate, mengasihi. Itu, agapate di bawahnya he don't test, tidak melihat. Tapi kamu mengasihi. Ya. Kamu mengasihi aku walaupun kamu tidak melihat. Maksudnya gitu, ya. Jadi itu bentuknya bukan kondisi tapi konsesif. Ya, maka terjemahnya ada kata although. Ya kan? Atau though. Ya. Lalu purpose, saya kira purpose sudah tahu ya. Tujuan, hasil, bisa lihat di situ contohnya. Ini waktu udah mau habis. Saya nggak tahu apakah saya disuruh jamuan. Tapi kalian tahu. Ya, ini kalian saya kasih latihan-latihan. Yang kedua ini habis chapel latihannya begini. Nomor 1, Pak tentukan ini partisipnya apa? Substantival, adjectival, atau adverbial ya. Nomor 1, Filipi 4 ayat 7. Filipi 4 ayat 7. Nomor 2, Matius 10 ayat 37. Matius 10 ayat 37. Nomor 3, Wahyu 1 ayat 18. Wahyu 1 ayat 18. Nomor 4, Dua Korintus 2 ayat 13. 2 Korintus 2 ayat 13. Oke, nomor berapa? Sekarang nomor 5. Yohanes 20 ayat 20. Lalu Ibrani 2 ayat 3. 2 ayat 3. Yohanes 9 ayat 25.
PP2 ayat 7. Udah berapa? Baru berapa? Satu lagi. Oke lah, itu kerjakan 8 soal ya.